untuk berbuat kebaikan, berjihad. Ada banyak cara untuk berjihad, betul. Oke, Abi, ada yang bertanya, Arfan Kurniawan Prakasa. Assalamualaikum Abi Kures dan Mbak Nana. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya dari perspektif tafsir Al-Quran, adakah ulama ahli tafsir yang diakui ilmunya yang menafsirkan bahwa jihad di dalam Al-Quran mengarah kepada peperangan atau memerangi non-muslim, sehingga itu menjadi rujukan bagi orang-orang berpaham radikal? Kata jihad dalam Al-Quran mempunyai banyak makna. Salah satu kata jihad yang paling dini disebut dalam Al-Quran adalah berjihad dengan Al-Quran. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Gunakanlah Al-Quran, gunakanlah argumentasi Al-Quran untuk memberantas, untuk meluruskan kesalahan orang-orang. Jadi tidak selalu jihad dalam Al-Quran berarti perang, berarti mengangkat senjata. Namun kita tidak bisa mengingkari bahwa ada kata-kata jihad dalam Al-Quran yang mengarah pada peperangan. Nah, satu hal lagi yang ingin kita garis bawahi, bahwa peperangan itu mengorbankan nyawa itu adalah jalan terakhir. Karena Islam ini damai, sebelum berperang diajak untuk berdamai, mereka menunjukkan tanda-tanda ingin berdamai, harus disambut dan lain-lain sebagainya. Jadi jalan terakhir. Jalan terakhir. Kalau tadi konteksnya untuk memerangi non-muslim, apakah kemudian ada terjemahan atau penafsiran Al-Quran yang memungkinkan orang? Sebenarnya tidak ada istilah memerangi non-muslim. Yang diistilahkan oleh Al-Quran itu adalah memerangi orang-orang yang memerangi kamu. Ya toh? Tidak dikatakan non-muslim. Bisa saja sesama muslim memerangi. Iya, bisa saja sesama muslim. Itu diistilahkan oleh Al-Quran iqtatalu. Apabila ada dua kelompok dari orang-orang muslim yang bertengkar bagaikan berperang, maka perbaikilah hubungan antar mereka, damaikan mereka. Kalau ada yang tidak mau damai, maka kamu boleh memerangi mereka. Memerangi di sini tidak harus mengangkat senjata. Kamu boleh menindak mereka sampai mereka kembali kepada ketetapan Tuhan. Oke. Ini soal macam-macam jihad, Abi. Nah, pernah baca juga buku Abi, ada jihad kecil, ada jihad besar. Betul. Bedanya jadi di mana? Nabi suatu ketika pernah bersabda setelah kembali dari pertempuran. Kita baru saja kembali dari jihad kecil ke jihad yang besar. Jihad kecil itu mengangkat senjata. Jihad yang besar itu melawan hawa nafsu, melawan setan yang ada di luar. Itu jauh lebih sulit daripada mengangkat senjata. Nah, jadi itu dinamai jihad besar. Kita dalam hidup ini mengalami sekian banyak keburukan. Bisa jadi bersumber dari diri kita, bisa jadi bersumber dari orang lain. Kita harus menggunakan daya kita sekuat kemampuan kita untuk membendung keburukan itu. Karena keburukan selalu ada dalam kehidupan ini. Dia selalu berdampingan dengan kebaikan. Nah, kita ingin memihak kepada kebaikan, memberantas keburukan-keburukan itu. Itulah jihad. Oke. Ada perumpamaan yang sempat Abi cerita soal yang hak dan yang batil. Bagaimana kemudian antara dua kekuatan ini? Iya. Jadi kebatilan, keburukan dan kebaikan itu selalu berdampingan selama hayat masih dikandung badan. Selama dunia ini masih ada. Dia bergandengan, berdampingan. Keburukan berkata, aku lebih tinggi kepalaku darimu. Hak menjawab, tapi kakiku lebih mantap dari kakimu. Kebatilan berkata, orang kaya, orang kuat bersamaku. Kebatilan berkata, hak berkata, kebaikan yang bijak itu bersamaku. Yang batil berkata, wujudku akan lebih lama dari wujudmu. Kebaikan berkata, wujudku berlanjut hingga setelah dunia ini sudah dunia kiamat. Atau kebatilan berkata, kubunuh engkau. Apa jawab hak? Aku mempunyai 1000 nyawa. Jika engkau membunuhku, anak cucuku akan membunuhmu. Nah, itu jadi
pada akhirnya boleh jadi hak itu tidak terlihat di permukaan, meninggi ini kebatilan, tapi dia sebenarnya ada dan pasti satu ketika akan muncul. Itu. Karena kakinya lebih kuat ke bawah. Kakinya lebih kuat. Walaupun misalnya kebatilan lebih tinggi, tapi kakinya lebih kuat. Iya, lebih kuat. Kekuatan kebaikan. Pertanyaan dari Aisyah Novitasari. Assalamualaikum Abi Kures dan Mbak Nana. Saya mau bertanya apa saja yang harus dilakukan oleh kita sebagai Muslim agar tidak terpengaruh oleh paham-paham radikalisme yang dapat memecah belah persatuan? Faham-faham yang sesat, faham-faham radikalisme itu adalah salah satu penyebab utamanya adalah kebodohan. Jadi kita harus banyak mempelajari agama kita harus mempelajari situasi yang kita hadapi sehingga faham-faham tersebut tidak mempengaruhi kita. Ya, yang dipengaruhi itu orang bodoh. Yang dipengaruhi itu orang yang tidak mengenal agama ini. Agama ini agama yang penuh dengan kedamaian. Tidak mungkin dia mengajak kepada keburukan. Nabi bersabda, tidak ada sesuatu yang disertai dengan kelemah lembutan kecuali baik. Tidak ada sesuatu yang disertai dengan kekerasan, kekejaman kecuali buruk. Agama ini menghendaki damai. Nah, itu kita harus paham. Jangan lantas berkata, ucapkan kebenaran. Walau sakit, walau ini. Tidak serta-merta seperti itu. Kita harus melihat situasi, kita harus melihat tempat, kita harus melihat konteks, baru kita melakukan tindakan. Bukan terburu-buru untuk ini. Jadi kalau mau menghindar, pelajari agama ini. Dan pelajarilah dari sumber yang memang... pelajari dari sumber yang paham. Ya kan? Sekarang problemnya banyak orang yang mengaku paham. Ada orang mengaku tahu, padahal dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itu yang lebih parah. Yang lebih bahaya adalah orang yang tidak sadar bahwa dia sebetulnya tidak tahu. Sehingga akhirnya menjadi sok tahu. Auzubillah min dzalik. Pelaku teror terkadang menggunakan alasan ketika ia melakukan bom bunuh diri atau melakukan aksinya berharap mendapat ganjaran 72 bidadari di surga.